Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dokter Mata Anda. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud serta penanganan mengenai dry eye syndrome atau sindrom mata kering. Yuk tonton sampai habis. Nah, sebelum kita lanjut tentang sindrom mata kering ini, ada baiknya kalau kita sama-sama mengetahui bagian mata mana yang terlibat dalam penyakit ini. Bagian mata tersebut adalah air mata. Air mata memiliki 3 lapis dan setiap lapisan tersebut memiliki peran masing-masing. Bagaimana air mata itu diproduksi? Air mata diproduksi oleh 2 jenis kelenjar. Kelenjar yang pertama disebut sebagai kelenjar air mata utama atau mayor. Kelenjar air mata utama ini akan memproduksi air mata dalam jumlah yang besar, dan itu terjadi pada saat kita dalam kondisi psikis tertentu. Contoh, kita bersedih, atau kadang-kadang kita terlalu senang. Nah, itu air mata tersebut dihasilkan dalam jumlah banyak dan kita kenal sebagai menangis. Nah, sedangkan kelenjar air mata yang aksesoris, dia akan menghasilkan air mata dalam jumlah dan takaran yang tertentu setiap saat. Nah, untuk mempertahankan serta menjaga fungsinya. Nah, fungsi air mata itu sendiri yaitu antara lain sebagai lubrikasi. Lubrikasi sebab proses berkedip kita, ada gesekan antara kelopak mata dengan bola mata itu tidak terasa apa-apa, sehingga itu disebabkan karena adanya air mata kita yang berfungsi sebagai lubrikasi. Yang kedua, dia sebagai pembersih. Dia akan membersihkan permukaan bola mata dari debu-debu yang masuk ke dalam mata yang sangat mikro yang tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian yang ketiga, dia memberi nutrisi atau makanan pada sel-sel yang berada di permukaan bola mata, utamanya sel-sel yang berada di permukaan kornea. Ya, sebab kita ketahui kornea itu tidak memiliki pembuluh darah sebagai pemberi suplai makanan dirinya, tetapi dia justru mendapatkan makanan utama itu antara lain dari oksigen dari luar serta air mata tersebut. Nah, fungsi yang keempat yang selanjutnya yaitu sebagai proteksi atau menjaga sebagai sistem imun barrier terhadap pertahanan terhadap patogen-patogen ataupun mikroorganisme yang berasal dari luar yang membahayakan organ mata itu. Kita masuk ke penyakit sindrom mata kering. Nah, sindrom mata kering ini disebabkan oleh apa saja? Nah, sampai saat ini masih diyakini bahwa sindrom mata kering ini adalah suatu kondisi yang terkait dengan inflamasi atau radang. Ya, radang tersebut banyak sekali sumbernya atau asalnya. Bisa dia karena radang yang terdapat pada permukaan bola mata, ataupun juga radang yang terdapat pada tubuh kita di daerah lain, ataupun juga berupa respon tubuh terhadap zat-zat ataupun obat-obat yang digunakan. Nah, seperti itu. Juga selain itu, kita sering kali mendapatkan pada orang-orang dengan defisiensi vitamin A, ya, orang-orang yang sering perokok aktif, ya, dan juga tak kalah pentingnya adalah proses penuaan. Nah, proses penuaan inilah yang menjadikan sindrom mata kering ini merupakan penyakit atau keluhan yang paling tinggi, paling banyak untuk datang berkunjung ke rumah sakit ataupun klinik. Apa saja keluhan ataupun gejala yang dirasakan oleh penderita sindrom mata kering ini? Sebenarnya
hanya satu bentuknya, yaitu rasa ketidaknyamanan atau discomfort yang terdapat pada permukaan bola mata. Namun, setiap individu pasti punya bentuk atau tipe dalam mendeskripsikan keluhannya tersebut. Ada yang mengatakan matanya seperti rasa berpasir atau rasa mengganjal atau sensasi adanya benda asing pada permukaan bola matanya. Ada yang merasakannya dengan bentuk yang dominan, dia berair, air matanya tumpah-tumpah sendiri. Kemudian ada juga yang merasakannya seperti rasa sepat, memang seperti rasa kering begitu. Ada juga yang merasakannya seperti rasa nyeri yang kadang-kadang tidak intens namun sangat mengganggu, sangat mengganggu. Kemudian ada juga yang merasakannya seperti rasa terbakar, dan ada juga yang merasakan gatal seperti itu. Jika Anda ataupun orang tua Anda atau keluarga ataupun teman sahabat atau tetangga Anda ada yang memiliki keluhan seperti yang saya sebutkan tadi terkait sindrom mata kering, itu tolong sampaikan untuk tidak panik dan tidak terburu-buru untuk pergi memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, untuk memeriksakan diri ke dokter mata. Sebab ini bukanlah hal yang urgent atau bukan hal yang darurat terkait dengan mata. Nah, itu kita harus sepakat dulu di era saat ini ya, di era pandemi COVID-19 ini. Tentu kalau di era yang normal, nanti kalau insya Allah kita sudah normal kembali, itu silahkan Anda boleh bebas untuk pergi ke periksakan diri ke dokter mata Anda ataupun ke klinik atau ke rumah sakit yang Anda inginkan. Sebab untuk masa saat ini ya kita fokus pada pembatasan aktivitas di luar rumah ya, dalam rangka pemutusan rantai penularan ini, COVID-19 ini. Oleh sebab itu, apa saja yang bisa kita lakukan dari rumah untuk mengurangi keluhan dan gejala-gejala yang dirasakan? Cara yang paling ampuh dan paling sering saya anjurkan kepada pasien-pasien saya yaitu untuk mengompres air hangat pada kelopak mata. Bagaimana cara kompres hangat yang benar? Caranya adalah dengan menggunakan kapas wajah ataupun tisu. Kita basahi dengan air panas yang berasal dari dispenser. Biasanya itu kan bukan 100 derajat Celcius ya. Dia biasanya di bawah daripada 90 derajat. Nah, itu pas itu. Ambil panasnya, air panas tersebut, kemudian tutup mata dan letakkan kapas atau tisu tersebut di atas kelopak mata kita dan biarkan hingga 10 menit 4 kali sehari. Nah, jika dia mendingin, pada saat kita mengompres dia mendingin, sudah hilang panasnya, ambil kembali yang baru yang panas, kemudian letakkan lagi, lanjutkan sampai selesai 10 menit. Itu adalah cara yang pertama yang kita bisa lakukan di rumah untuk menurunkan keluhan-keluhan terkait sindrom mata kering. Jika usaha tersebut, kompres hangat tersebut masih belum dirasa maksimal, keluhan kita masih tetap menetap, itu saya menyarankan untuk memesan obat-obat air mata buatan yang tersedia di apotik. Sangat banyak merek air mata buatan, obat-obat air mata buatan, dan ini obat-obat ini dijual bebas, tidak perlu resep dokter, sebab obat-obat tetes mata ini tidak memiliki efek samping yang membahayakan. Dapat digunakan oleh semua umur, dapat digunakan oleh ibu hamil, dapat digunakan oleh siapa saja. Nah, karena hal tersebut maka dia dijual bebas di apotik. Anda dapat memesan obat tersebut untuk dibawa ke rumah Anda, dan Anda bisa menggunakannya 4-6 kali 1 tetes setiap hari. Maksudnya dalam satu hari 24 jam Anda tinggal membagi 4 kali atau 6 kali ataupun 5 kali, dan setiap kalinya hanya 1 tetes. Begitu caranya.
Biasanya jika telah menggunakan obat-obat air mata buatan tersebut, nah biasanya keluhan sangat berkurang secara signifikan, sangat berarti, berkurangnya sangat berarti. Sebab obat tersebut memang seperti mengandung seperti air mata kita. Jadi ada komponen yang tidak lengkap atau tidak seimbang di air mata kita, itu dapat digantikan oleh obat tetes tersebut. Makanya nama lainnya adalah artificial tear substitute. Untuk nama obat-obat yang berfungsi sebagai artificial tear substitute tersebut tentunya sangat banyak ya, sangat banyak nama, merek obat yang bisa kita gunakan sebagai pengganti air mata itu ya, untuk mengatasi sindrom mata kering tersebut. Sebenarnya ini video independen, namun tidak disponsori oleh perusahaan tertentu, namun saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit yang paling banyak menyebabkan orang datang untuk berobat ya, yaitu sindrom mata kering ini. Nah, list obatnya ada di sini. Anda dapat mencobanya, Anda dapat menanyakannya pada apotik-apotik yang tersedia yang berada di daerah tempat Anda tinggal, dan Anda dapat mencobanya. Nah, tentunya obat-obat artificial tear substitute ini memiliki perbedaan masing-masing, ciri khas masing-masing. Ada yang encer, ada yang lebih sedang, ada yang kental. Nah, tergantung Anda suka yang seperti bagaimana. Jika Anda suka yang encer ataupun sedang, Anda dapat menggunakannya. Saya sudah menjelaskan tadi pembagiannya. Dan jika Anda suka yang kental, Anda juga dapat mencobanya. Tentu harga juga bervariasi, itu tergantung daripada budget Anda. Namun Anda wajib untuk mencobanya, sebab ini sangat bermanfaat untuk mengurangi, sangat signifikan dalam mengurangi keluhan terkait sindrom mata kering. Nah, kita lanjut, apa komplikasi daripada sindrom mata kering ini jika kita membiarkan atau kita tidak mengobati. Sindrom mata kering ini tentu akan berakibat pada rasa ketidaknyamanan yang sangat mengganggu si penderitanya. Namun selain itu tentu ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu jika tidak diobati dengan minimal dengan air mata, obat-obat tetes air mata buatan tersebut, dia akan menyebabkan mudahnya permukaan bola mata mengalami infeksi. Sebab kita tahu dalam lapisan air mata itu banyak mengandung antibodi untuk melawan patogen-patogen dan kuman, sehingga jika dia sudah berkurang jumlahnya, tentu pertahanan menjadi lemah, sehingga mudah untuk terjadi infeksi. Apalagi hal yang lain, yaitu adanya penyakit ataupun kondisi yang lebih berat, sehingga terjadi perlengketan satu sama lain daripada jaringan-jaringan di permukaan bola mata. Nah, ini yang repot. Kalau sudah terjadi ini, tentu adanya jaringan-jaringan yang saling lengket satu sama lain itu tentu harus diatasi hanya dengan tindakan operasi saja, dan itu pun tidak semudah atau tidak satu kali operasi. Perlu observasi yang berkepanjangan ya, terus menerus dan intens. Nah, oleh sebab itu saran saya, jika kita memiliki gangguan tersebut atau keluarga kita, teman, sahabat atau tetangga kita, sarankan untuk segera melakukan usaha dalam artian untuk saat ini, yaitu usaha kompres hangat dan mencoba penetesan obat tetes air mata buatan ya, untuk era saat ini, era pandemi COVID-19 ini. Tetapi jika sudah normal, ya jangan sungkan untuk datang untuk berkonsultasi di rumah sakit ataupun klinik dengan dokter mata ya. Oke, itu saja singkat untuk hari ini. Sama-sama kita sudah bahas tentang sindrom mata kering. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga Anda, siapapun yang mendengarkannya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan di-share informasi ini, video ini kepada orang-orang tersayang terdekat Anda. Anda juga dapat menanyakan
segala sesuatu yang berkaitan dengan sindrom mata kering itu di kolom komentar di bawah. Dan juga jika Anda memang suka channel ini, silahkan di like dan subscribe serta bunyikan loncengnya untuk mendapat notifikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu berdoa, cuci tangan, pakai maskermu jika keluar, dan jaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.